one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Semoga rahmat, hidayah, serta karunia-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada best of the best man, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Sahabat muslim sekalian yang saya sayangi dan semoga dirahmati Allah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Generasi Milenial Bertakwa. Saya maupun teman-teman yang hidup atau lahir di antara rentang waktu 90-an sampai tahun 2000 itu disebut sebagai remaja zaman now atau remaja yang hidup di zaman modern atau biasa yang kita sebut atau kita kenal sebagai generasi milenial. Nah, generasi milenial ini sangat identik dengan hal-hal yang bersifat keduniawian seperti tontonan, tongkrongan, hiburan, percintaan, bucin, kegalauan, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, tidak dapat dipungkiri hal ini karena masa muda merupakan masa pencarian jati diri, masa di mana kita ingin membuktikan eksistensi diri kita, masa di mana kita masih semangat dan penuh gairah. Nah, akan tetapi di balik ini semua kita harus memiliki pondasi atau pedoman serta kontrol yang kuat agar tidak berlebihan dan tidak menyalahi aturan syariat. Nah, sebagai generasi milenial muslim, tentunya kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia. Karena di masa muda kita sekarang ini tentunya masa yang sangat penuh godaan. Apalagi yang kita hidup di zaman modern seperti saat ini, di mana teknologi, informasi itu sangat mudah didapatkan. Jadi kita bisa berselancar ria di dalam dunia maya atau sosial media, sehingga akan menyebabkan diri kita itu lalai, bahkan lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, padahal nantinya masa muda kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah secara khusus. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia dari sisi robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam hal apa ia gunakan, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dan yang ia ketahui. Nah, artinya kita sebagai generasi milenial muslim, kita harus bisa menjaga kehormatan diri, bertakwa kepada Allah. Singkatnya, takwa di sini adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini semua merupakan salah satu bentuk kecintaan dan manifestasi dari ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang unik, di mana kisah tentang seseorang yang apabila bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ia banyak sekali manfaat atau kebaikan. Nah, ini merupakan kisah di zaman tabi'in dulu, di mana di daerah Damaskus atau ibu kotanya Syria, ada seorang syekh yang sangat termasyhur. Beliau merupakan seorang alim dan juga imam di sebuah masjid bernama At-Taubah. Jadi di sana diceritakan ada seorang pemuda yang mendatangi syekh. Dia berkata, "Wahai syekh, saya adalah seseorang yang berasal dari luar Damaskus. Saya ingin belajar agama. Bolehkah saya hidup dan tinggal bersama syekh di sini?" Jadi sang syekh pun menjawab, "Gak masalah, silahkan, asalkan kamu sabar," kata syekhnya. "Apa yang saya makan, kamu makan, dan apa yang saya minum, kamu minum." Sang pemuda pun berkata, "Baiklah." Nah, setelah 3 bulan tinggal bersama syekhnya ini, pemuda ini berkata, syekhnya ini sangatlah juhud. Apabila ada makanan, mereka makan. Apabila tidak ada, mereka akan berpuasa. Nah, hari ini sudah 3 hari mereka berpuasa. Mereka sahur hanya dengan 1 butir kurma dan 1 gelas air. Begitu juga pada saat berbuka, mereka hanya berbuka dengan 1 butir kurma dan 1 gelas air. Si syekhnya ini masih kuat, nah, berbanding terbalik dengan si pemudanya ini. Dia sangat lapar, dia sudah tidak tahan lagi, saking tidak tahannya, dia sampai membungkukkan punggungnya terus menekan perutnya agar tidak lapar. Di dalam pikiran yang berkecamuk ini,
Si pemuda ini pun mulai tergoda oleh godaan setan. Di dalam benaknya terlintas, wahai anak muda, kamu sudah 3 hari tidak makan. Sudah saatnya halal bagimu untuk mencuri. Kau minta sama gurumu, gurumu tidak memiliki apa-apa. Kau minta sama orang lain, gurumu melarang hal itu. Nah, si pemuda ini pun memutuskan untuk mencuri makanan di sebelah masjid. Nah, dulu itu masjid tidak seperti kita sekarang yang temboknya sangat kokoh. Dulu itu hanya dari tanah liat atau dari pelepah batang kurma. Jadi antara dinding masjid dan dinding rumah itu tidak ada batas. Nah, singkat cerita, si pemuda ini pun naik lewat belakang masjid. Dia langsung menaiki rumah yang pertama. Di rumah pertama, dia menemukan 3 orang perempuan dengan aurat yang terbuka, sedang menenun bulu domba. Jadi dia langsung mengalihkan pandangannya, karena dia tahu melihat yang bukan mahramnya adalah sesuatu yang haram. Karena dan itu juga bukan tujuannya, karena tujuannya adalah untuk mencari makanan. Nah, setelah itu dia pun berpindah lagi ke rumah kedua. Dia mencium aroma makanan dari rumah kedua ini. Dia pun mengintip dari atap yang terbuat dari pelepah kurma tadi, ternyata tidak ada orang. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia menemukan sebuah panci yang di dalamnya terrebus 2 buah terong yang sudah matang. Akhirnya dia mengambil 1 buah terong itu tadi dan menggigitnya. Karena saking laparnya dia ingin segera menelannya. Nah, di sini muncul tiba-tiba perasaan ketakwaan si pemuda tadi. Muncul rasa takut, muncul rasa kepatuhan dia kepada Allah. Dia berpikir, tidak mungkin Allah akan membuat saya mati kelaparan selama saya meninggalkan sesuatu yang haram. Akhirnya dia pun melemparkan terongnya tadi ke lantai dan kembali ke masjid tadi. Karena pikirannya masih berkecamuk, perutnya lapar, akhirnya dia tidak mendengarkan lagi pengajian yang diadakan syekhnya di masjid tersebut. Singkat cerita, pengajian itu akhirnya selesai. Kemudian tersisalah syekh yang duduk di depan di kursinya dan si pemuda tadi duduk bersender di tiang masjid. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang wanita bercadar dan berbicara kepada syekhnya. Si syekh mendengarkan sambil menundukkan pandangannya dari si wanita itu tadi. Kemudian syekh mengangkat pandangannya dan menunjukkan ke pemuda itu. Kata syekh, wahai muridku, kemarilah. Sang syekh bertanya, apakah kau sudah menikah? Belum syekh, jawab si pemuda itu. Lalu, apakah kau ingin menikah? Dia tidak menjawab. Bertanya lagi lah syekhnya, apakah kau ingin menikah? Dia tidak lagi menjawab. Sampai 3 kali syekhnya bertanya, apakah kau ingin menikah? Kemudian si pemuda ini berkata, wahai syekh saya, setelah Allah, hidup saya bergantung pada syekh. Sudah 3 hari kita berpuasa, saya sangat lapar. Kalau saya nikah, saya mau beri makan apa nanti istri saya, kata si pemuda. Nah, ini perempuan di sebelah saya sudah habis masa iddahnya. Dia ditinggal meninggal oleh suaminya dan ditinggalkan harta yang cukup. Nah, dia takut fitnah, jadi dia minta carikan jodoh kepada saya. Nah, saya rasa kamu adalah orang yang cocok untuk dia, kata si syekh. Apakah kamu mau? Si pemuda ini pun menjawab, ya saya mau. Kemudian syekhnya bertanya lagi kepada si perempuan, apakah kamu mau? Ya saya mau. Akhirnya si syekh membawakan dari kamarnya sebuah kendi untuk dijadikan mahar. Kemudian memanggil 2 orang saksi dan wali dari si perempuan. Akhirnya dalam hitungan menit mereka pun menikah. Nah, setelah itu syekhnya berkata, pulanglah wahai pemuda ke rumah istrimu. Jika kau ingin beribadah atau sholat, kau boleh datang lagi kembali ke masjid ini. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang ke rumah si perempuan ini. Si perempuan ini membuka pintu. Silahkan masuk wahai suamiku, kata si perempuan. Dia pun melihat-lihat ke langit-langit atas. Wah, ini benar, ini adalah rumah yang saya curi tadi, kata si pemuda. Wahai suamiku, kata si istrinya, saya dengar Anda sudah 3 hari tidak makan. Apakah kamu ingin makan? Kata sang istri. Ya, saya mau makan, kata sang suami. Kemudian pergilah si istri tadi ke dapur. Betapa kagetnya dia setelah melihat pancinya di dapur tadi terbuka dan dia temukan sebuah terong yang sudah tergigit. Dengan spontan, sang istri ini berteriak, siapakah yang mau makan terongku? Kata sang istri. Kemudian sang suami itu mendengar dan menghampiri sang istri. Dia berkata, wahai istriku, demi Allah, beginilah ceritanya. Dia menceritakan kronologisnya, dia naik ke atas rumah, kemudian dia memakan terong itu. Nah, karena saya takut, kata sang suami, kepada Allah, akhirnya saya lempar terong itu ke lantai. Itu lihat, terongnya masih basah.
Maka perempuan itu pun berkata, karena dengan keimanan perempuan yang sangat luar biasa juga, "Wahai suamiku," kata si perempuan, "engkau meninggalkan segumpal makanan haram. Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya sekarang menjadi milikmu," kata si perempuan. Nah, jadi kesimpulannya sangat luar biasa jika kita sebagai generasi milenial, generasi yang penuh godaan, cobaan, tapi kita tetap bisa bertakwa kepada Allah, menjauhi apa yang dilarangnya, menaati apa yang diperintahnya, teguh dalam beragama dan tetap istiqomah bertakwa kepada Allah. Maka kita seperti kisah tadi, maka Allah akan memberikan kita banyak kebaikan bahkan dari apa yang kita perlukan. Semoga kita sebagai generasi milenial bisa belajar dari kisah tadi. Nah, demikianlah penyampaian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan, salah-salah kata, hilap, dan apapun yang menyinggung atau membuat hati kalian merasa tersakiti ya dalam ceramah ini. Saya mohon maaf. Saya ingin berpantun sedikit, minum sirup pakai selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.